Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwiatul Rizia, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah Indonesia pada masa reformasi. Selamat menyaksikan. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Gerakan reformasi. Mengapa masa itu disebut dengan masa reformasi? Karena gerakan reformasi adalah pergerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya gerakan reformasi didasari oleh keinginan untuk melakukan perubahan yang disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru. Kenapa? Pada masa Orde Baru, sebetulnya pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Sayangnya, kemajuan pembangunan tersebut sebetulnya tidak merata. Hal itu tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Dampak negatif itulah yang kemudian semakin mendorong rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Perkembangan politik pada masa reformasi. Perkembangan politik pada masa reformasi ditenggarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Yang pertama ada Sistem Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR 1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sistem Istimewa MPR 1998 menghasilkan 12 ketetapan MPR yang memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntunan reformasi. Yang kedua ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada masa reformasi otonomi daerah dilaksanakan dengan lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah ini juga diiringi dengan perubahan sistem pemilu. Pemilu langsung diselenggarakan untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Yang ketiga ada pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan juga dengan cara pencabutan pembatasan partai politik melalui kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai yang dibentuk. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, hanya sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Yang keempat ada penghapusan dui fungsi. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Mulai tanggal 5 Mei 1999 juga Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kelima ada penyelenggara pemilu pada masa reformasi. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib.
Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu ini dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama. Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakil presiden dirilis secara langsung oleh rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Indonesia masih dilanda krisis ekonomi. Upaya untuk pemulihan ekonomi akhirnya terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Upaya tersebut ada pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie menetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut ditunjukkan untuk penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedia kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, ada melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Kelima, ada membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang kedua, ada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi keuangan negara juga sudah mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Yang ketiga, ada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dengan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa negara cukup stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi, yang pertama ada meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Dan yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, ada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan bayar tunai. Yang ketiga, mengurangi utang luar negeri. Ada kehidupan masyarakat pada masa reformasi. Yang pertama, kehidupan sosial. Pada masa reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik, sehingga mengakibatkan sering terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, kehidupan sosial masyarakat di Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif.
Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Yang kedua ada pendidikan. Pemerintahan pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan. Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan yang ketiga ada kurikulum 2013. Yang keempat ada kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO adalah 1. Kompleks Candi Borobudur diakui tahun 1991. 2. Kompleks Candi Prambanan diakui tahun 1991. Dan yang ketiga ada situs prasejarah Sangiran diakui tahun 1996. Yang keenam ada warisan karya budaya tak benda. 1. ada wayang diakui tahun 2003, keris diakui tahun 2005, batik diakui tahun 2009, angklung diakui tahun 2010, tari saman diakui tahun 2011, dan noken diakui tahun 2012. Selain warisan budaya yang sudah diakui di atas, masih banyak warisan budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO. Di antaranya adalah tenun ikat dari Sumba, rencong dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, gordong sembirang dari Sumatera Utara, songket dari Palembang, ondel-ondel dari DKI Jakarta, reog dari Ponorogo, sasirangan dari Kalimantan Selatan, dan warisan-warisan budaya lainnya. Pemaparan dari saya. Terima kasih.